Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran IPA. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang induksi magnet dan gaya Lorentz. Mari kita lanjutkan pembelajarannya pada slide berikut ini. Tujuan pembelajaran adalah 1. Menjelaskan hubungan antara medan magnet dan kawat berarus listrik. 2. Menjelaskan konsep gaya Lorentz. 3. Menghitung besar gaya Lorentz. 4. Mengaplikasikan pengetahuan tentang penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Induksi magnet dan gaya Lorentz akan membahas 3 sub pembahasan, yaitu A. Induksi magnet, B. Konsep gaya Lorentz, C. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. A. Induksi magnet. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Induksi magnet adalah peristiwa timbulnya medan magnet di sekitar penghantar yang berarus listrik. Untuk mengetahui hubungan antara medan magnet dan kawat berarus listrik melalui suatu percobaan yang dikenal dengan percobaan Oersted. Hans Christian Oersted tahun 1820 yang menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik, atau dikenal dengan percobaan Oersted. Ya, perhatikan gambar. Gambar 1, jarum kompas tidak dialiri arus listrik. Gambar 2, jarum kompas dialiri arus searah ke utara. Sedangkan gambar 3, jarum kompas dialiri arus ke arah selatan. Untuk mengetahui arah medan magnet di sekitar kawat berarus, ya, kita perhatikan gambar berikut ini. Arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik berarah melingkar dalam satu bidang datar di sepanjang kawat. Kamu lihat untuk arus listrik ke atas, jadi kamu lihat tanda panahnya, nanti akan berlawanan dengan arus listrik yang ke bawah. Arah medan listrik dapat ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listriknya, sedangkan genggaman 4 jari menunjukkan arah medan magnet. Arah medan magnet di sekitar kawat berarus. Kita lihat gambar A. Medan magnet tampak melingkari kabel. Kita perhatikan gambar B. Medan magnetnya seolah-olah membentuk kutub utara dan selatan pada ujung-ujungnya, seperti magnet batang. G. Konsep gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul karena adanya arus listrik pada suatu medan magnet. Gaya Lorentz memiliki nilai besar dan juga memiliki arah. Untuk menentukan arah gaya Lorentz kita bisa menggunakan cara dengan kaidah tangan kanan.
Kita perhatikan untuk gambarnya. Ibu jari sama dengan arah arus listrik. Jari telunjuk sama dengan arah medan magnet. Dan jari tengah sama dengan arah gaya Lorentz. Menghitung besar gaya Lorentz. Secara matematis, F sama dengan B kali I kali L. Keterangan F sama dengan gaya Lorentz, satuannya Newton. B sama dengan medan magnet, satuannya Tesla. I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere. L panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet, satuannya meter. Besarnya gaya Lorentz ditentukan oleh besarnya medan magnet, arus listrik, dan panjangnya kawat berarus. Sekarang contoh soal dan pembahasannya. Tolong perhatikan baik-baik soalnya. Sebuah kawat penghantar memiliki panjang 12 meter. Tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet sebesar 90 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada kawat sebesar 2 mA, berapakah besar gaya Lorentz-nya? Untuk pembahasannya, diketahui L sama dengan 12 meter, B sama dengan 90 Tesla, I sama dengan 2 mA, dijadikan ampere sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Ditanyakan F sama dengan besarnya gaya Lorentz. Dijawab F sama dengan B kali I kali L, sama dengan 90 Tesla kali 2 kali 10 pangkat min 3 ampere kali 12 meter. Hasilnya adalah 2,16 Newton. Nah, sekarang kita latihan soal. Ya, ada 2 soal. Soal yang pertama, kawat lurus sepanjang 10 meter dilalui arus 4 ampere dengan medan magnet 40 Tesla. Hitunglah besarnya gaya Lorentz. Untuk soal yang kedua, jika gaya Lorentz yang dialami sebuah kawat penghantar yang panjangnya 10 meter adalah 2 Newton, dan arus yang mengalir pada kawat sebesar 4 mA, berapakah besar medan magnet yang dialami kawat penghantar tersebut? C. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Komponen utama motor listrik yaitu magnet tetap dan kumparan. Bagian-bagian motor listrik dan prinsip kerjanya. Kamu perhatikan gambar berikut ini. Bagian-bagian motor listrik antara lain A. Magnet berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik. Semakin besar kekuatan magnet yang digunakan, putaran yang dihasilkan dapat semakin besar. B. Baterai digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Semakin besar arus listrik yang mengalir, semakin besar putaran motornya. C. Sikat berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke komutator dari kumparan. D. Komutator berfungsi untuk mengubah arah arus yang mengalir pada kumparan agar putaran motor dapat terjadi atau tidak bergerak bolak-balik. Alat-alat yang prinsip kerjanya menggunakan motor listrik antara lain kipas angin, pompa air, blender, mobil-mobilan, bor listrik, dan masih banyak lagi.
Demikian tadi pembahasan kita tentang materi induksi magnet dan gaya Lorentz. Apakah kamu senang dalam pembelajaran kali ini? Untuk memperdalam pengetahuanmu, silahkan melakukan literasi melalui internet dan buku IPA kelas 9 semester 2 kurikulum 2013. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.